berdiri. Ngaturan tangan jadi umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Semua sehat? Baik, Bu. Ibu harap kalian sehat semua ya. Kalian dikasih tahu jangan sering-sering minum es karena seperti sekarang banyak orang yang sakit, kayak batuk atau pilek-pilek. Paham semua? Paham, Bu. Baik, Ibu akan cek semangat kalian dulu ya, supaya Ibu tahu siapa yang semangat dan siapa yang loyo ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, mari kita mulai. Semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Oke, kita untuk kita semua. Nah, jadi untuk menjadi anak muda kita harus tetap semangat dan tentunya kita harus mempunyai inovasi yang kuat untuk generasi selanjutnya. Baik, sebelum mulai pelajaran, apa baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk studi, Ibu persilakan pimpin teman-teman kalian. Baik, sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa di keselatan. Berdoa selesai. Terima kasih Studi. Oke anak-anak, sekarang kita akan absen terlebih dahulu ya. Ibu harap semua hadir ya. Alif hadir. Dia hadir. Sudi Hadir, Bu. Dita hadir. Alfi hadir. Purwati hadir. Winda hadir. Dan terakhir Hilda hadir. Oke, semuanya hadir ya. Bentar dulu adik-adik. Baik, jadi materi kita hari ini yaitu peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu diarahkannya melalui diskusi kelompok, penjelasan dari guru, peserta didik, di mana peserta didik mampu menganalisis peninggalan sejarah Hindu Buddha di Indonesia melalui interaksi diskusi secara kritis. Nah, nantinya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok asal dan ahli, di mana nanti kalian akan Ibu kasih tahu untuk menganalisis peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Yang terakhir, dengan diarahkannya melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan peninggalan sejarah Hindu Buddha di Indonesia secara baik dan jelas. Nah, nanti di akhir diskusi, Ibu akan minta kalian satu kelompok untuk presentasi mengenai hasil diskusi yang telah kalian diskusikan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, tahukah kalian bangunan apakah ini? Ada yang tahu nggak ini bangunan apa? Ya, Sudi? Gambar bangunan yang di kiri itu termasuk Candi Borobudur. Ya, betul. Jadi itu Candi Borobudur. Yang lagi satu ada yang tahu? Ya, Alif? Candi yang itu yang merupakan candi Prambanan. Ya, benar sekali. Candi Prambanan. Kalian tahu nggak? Candi Borobudur itu termasuk peninggalan Hindu apa Buddha? Kalian tahu? Ya, Sudi? Candi Borobudur termasuk peninggalan peradaban Buddha. Ya, benar sekali. Jadi Candi Borobudur ini merupakan peninggalan dari agama Buddha. Dan Candi Prambanan, ada yang tahu? Ada? Hindu, ya benar sekali. Jadi Candi Borobudur merupakan peninggalan dari Buddha dan Prambanan itu dari Hindu. Ibu harap yang aktif semuanya ya, bukan Sudi sama Alif aja ya. Bisa dimengerti? Nah, jadi selain Candi Borobudur, contoh dari candi dari Buddha yaitu ada Candi Mendut, Candi Suwu, Sewu, dan Candi Pelausan. Nah, untuk di Candi Hindu tidak hanya Candi Prambanan saja, tetapi ada Candi Suko, Candi Caka,
Candi Gedong Songo. Nah, ini merupakan salah satu candi dari Hindu, yaitu Candi Gedong Songo. Kalian bisa lihat, perhatikan gambarnya baik-baik ya. Oke, kita lanjut. Nah, selain peninggalan tadi, ada juga di sini Ibu temukan prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang suatu sejarah, tentang suatu peristiwa kejadian atau kerajaan-kerajaan. Selain itu ada juga catatan suatu peristiwa dan lain sebagainya. Nah, misalnya prasastinya itu prasasti Canggal, prasasti Cianteon, prasasti Talangtuo, dan prasasti Kota Kapur dan lain sebagainya. Ibu mau tanya, ini kan ada gambar prasasti. Siapa yang tahu ini gambar prasasti apa sih? Kalian belum tahu ya? Baik, Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi prasasti ini merupakan prasasti Cianteon yang berisi telapak kaki Dewa Wisnu. Nah, prasasti ini merupakan prasasti dari Kerajaan Tarumanagara. Bisa dimengerti? Nah, sampai segini dulu materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya siapa? Ada? Ya, Alin. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai relief pada candi. Nah, apakah relief pada candi Prambanan itu memiliki sebuah cerita yang sama atau berbeda? Oke, bagus. Terima kasih Bu Alin. Jadi, relief pada Candi Prambanan itu mempunyai cerita berbeda-beda. Yang tadi Bu jelaskan kan mengenai cerita Ramayana, di mana memuat semua peristiwa-peristiwa mengenai cerita Ramayana. Nah, ada juga cerita pohon Kalpa Turu, di mana pohon ini dianggap sebagai pohon kehidupan. Selain itu memiliki makna kelestarian dan lain sebagainya, keindahan juga ya. Selain itu ada juga relief burung-burung, di mana relief burung ini salah satunya yaitu kakatua jambul kuning. Seperti itu, apakah bisa diterima nih? Baik, terima kasih. Sebelum ke tugas kelompok, Ibu akan ajak kalian ice breathing supaya kalian itu lebih fokus ke depannya untuk belajar, ngerjain tugas dan lain-lainnya. Semua siap? Siap, Bu. Ibu minta kalian berdiri dulu. Oke. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau kalian Ibu bilang malam, kalian tidak usah tepuk tangan. Tapi ayo kita coba dulu. Pagi, siang, malam. Kurang fokus beda. Mari kita ulang. Pagi, siang, malam, siang, pagi. Nah, untuk tugas kelompoknya, Ibu akan suruh kalian menganalisis peninggalan sejarah candi yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan bagikan soal terlebih dahulu ya. Satu orang akan bagi soal. Kita akan bagikan soal. Nanti nomor urut soalnya yang sama, kalian kumpul. Misalnya siapa yang dapat soal urut pertama 1? Soal urut 1 di sini semuanya kumpul. Kalian juga sini. 1 di sini, kedua, 3 dan 4. Saya mengerti? Bisa. Ayo bergerak. Oke, semua sudah duduk sesuai dengan urutan? Sudah, Bu. Nah, tugas kalian sekarang, Ibu kan sudah kasih kalian soal. Kalian diskusikan soal tersebut dengan kelompok kalian. Apa bisa dimengerti? Bisa. Ibu kasih waktu 15 menit. Selamat mengerjakan. Ada yang mengerti? Situasi gimana? Aman? Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang
nanti kalian diskusikan di kelompok kasar kalian. Bisa dipahami? Kelompok 1, kelompok 2. Silakan dikerjakan. Kalau tidak ada yang mengerti, tanya kepada ibu. Paham semua? Baik anak-anak, sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ibu minta kalian satu kelompok itu presentasi ke depan, mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Ayo, kelompok siapa yang duluan? Kami. Ya, silakan Bu. Oh, dulu. Silakan kelompok kalian. Persilakan. Jadi di sini kelompok kami akan mendiskusikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok ahli. Jadi di sini kita akan mulai dari soal yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi karakteristik peninggalan candi. Peninggalan candi memiliki berbagai terkait dengan kepercayaan agama pada masa itu. Peninggalan candi seringkali mencerminkan keahlian teknis dan seni masyarakat pada masa tersebut. Itu saja dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal yang kedua, yaitu identifikasi karakteristik peninggalan prasasti. Jadi prasasti ini memiliki menjelaskan peninggalan candi Hindu-Buddha di Indonesia beserta letaknya. Baik, menurut pendapat saya, peninggalan candi Hindu-Buddha di Indonesia terdiri dari beberapa berikut. Baik, yang pertama ada Candi Borobudur dari Jawa Tengah, dan yang kedua ada Candi Prambanan dari Yogyakarta. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya peninggalan prasasti yang ada di Indonesia beserta letaknya. Di sini ada beberapa peninggalan prasastinya. Ada prasasti Kebun Kopi terletak di Desa Ciaroteum, dan ada prasasti Canggal yang terletak di Caum Bukir. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk kelompok alit, masih tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, setelah presentasi tadi, Ibu sedikit evaluasi bahwa candi dan prasasti itu berbeda. Kalau candi itu bangunan digunakan untuk pemujaan misalnya roh nenek moyang atau pemujaan untuk persembahyangan. Sedangkan prasasti itu bentuknya tertulis di sebuah batu seperti yupa, di mana yupa itu digunakan untuk presentasi tadi. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Siapa yang mau? Saya, Bu. Tidak. Baik, terima kasih kesempatannya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu bahwa ada beberapa peninggalan Hindu-Buddha seperti ada prasasti, ada candi, ada relief. Baik, karena waktu berhubungan udah mau habis, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita lanjutkan presentasi yang lainnya belum ya. Baik, karena tadi diakhiri dengan doa, diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Berdoa, Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak, terima kasih. Siang, terima kasih. Ya, Apa sih? Yang juga ini kan salah